kita bisa lihat kondisinya ya. Di sini Sungai Cianten ya. Cianten Memang kondisinya lagi volume airnya lagi naik. Kiriman dari Sungai Cisadane Iya, juga ya. Sungai Cisadane. Ini kalau misalkan memang ini udah malah lebih besar lagi bisa sampai sini. Iya. Volumenya bisa mencapai ketinggian 3 meter. Ya. Ini sebagai info juga buat teman-teman kalau ke sini itu kalau hujan ya kalau bisa ngambil cuaca yang Cerah, iya. Ya, ini buat kita info juga kan di sini. Untuk lokasi prestasinya di sana. Lokasi prestasinya ada di Cisadane, Sungai Cisadane. Cisadane ya. Iya. Mungkin sedikit kita jalan sekarang. Ya, volume air dan seberapa ya. Ini tentang posisi prasasti. Baik, jadi sekarang kita berada di posisi atau prasasti Muara Cianten. Nah, kondisi prasasti Muara Cianten seperti yang kita lihat sekarang, Sungai Cisadane lagi banjir, jadi memang prasasti ini tidak bisa dilihat ya kondisinya. Makanya rencana ke depan kita sudah ajukan agar prasasti ini direlokasi ke tempat yang lebih aman. Mungkin dalam pelaksanaan waktunya yang belum bisa ditentukan, cuma memang rencana dari pemerintah pusat akan melaksanakan pemindahan prasasti Muara Cianten tersebut. Ya, teman-teman, intinya kita info juga ketika lagi hujan. Jadi kalau teman-teman juga mau ke sini, kalau bisa lihat perkiraan cuaca Ya, atau situasi mungkin, dan kondisi ya. Perkiraan cuaca, situasi, atau boleh tanya dulu ke narasumber apakah cuaca yang sekarang mendukung atau tidak. Nah, ini buat info juga buat teman-teman kalau misalkan ke sini gitu. Yang bilang kita masih bisa, cuman memang nggak kelihatan ya Andi. Iya, ya. iya, iya. Betul. Di sini juga ada sejarah peninggalan kerajaan Pajajaran ya, Iya. yang memang yang sudah Tarumanegara gitu kan. Mungkin sedikit boleh diceritain Pak Gan? Ya, jadi selain jejak-jejak peninggalan masa kerajaan Tarumanegara, di antara prasasti Tarumanegara memang tidak jauh dari prasasti Muara Cianten, kurang lebih 30 meter memang ada situs yang merupakan peninggalan masa Pajajaran. Di situ terbukti adanya arca Polinesia atau arca tipe Pajajaran. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ke lokasi langsung untuk melihat bukti sejarah yang ada. Bisa. Oh, bisa juga ya ke situ. Bisa, itu ada di belakang rumah, nggak jauh dari sini tempatnya. Oh ya. Gini teman-teman, karena kita juga khawatir ya ini udah mulai naik, kita langsung ke lokasi yang memang ada pembuktian dari Pajajaran. Nanti setelah ini baru kita ngobrol-ngobrol santai lagi sama Pak Ugan, biar kita lebih tahu lagi gitu kan. Di sini kan bisa kita tahu bahwa sulitnya mengangkat batu gitu dari sini. Dan memang yang kita lihat pertama itu sudah ada batu-batu, berarti kan perjuangannya luar biasa gitu mengangkat batu yang sudah ada di sungai ini. Apalagi sekarang kita bisa lihat realnya itu tertimpa air besar ya. Ya, Pak Ugan, kita langsung aja ke sana yuk karena kita khawatir juga. Ya, teman-teman, ini kita posisi yang memang bisa menjelaskan dari prasasti Muara ya. Dan pembuktian bahwa ini peninggalan Pajajaran. Memang dari batunya juga sudah ada tulisan ya, Pak? Iya. Sudah ada tulisan kayak sulur gitu ya, Pak? Iya, betul. Menunjukkan wilayah, Pak ya? Iya. Menunjukkan wilayah. Nah, di sini kita ada pembuktian juga. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Ugan ya? Ya, ini jadi kita memang setelah tadi melihat kondisi prasasti Muara Cianten yang sudah memang terendam banjir Sungai Cisadane. Nah, sekarang kita melihat untuk membuktikan bahwa di wilayah Kampung Muara ini selain tinggalan jejak-jejak masa Tarumanegara, di sini pun terdapat peninggalan masa kerajaan Pajajaran dengan terbukti adanya arca Polinesia atau arca tipe Pajajaran. Nah, di sini tempatnya ada 2 arca, yang mesti terdapat 2 arca, dan di sini juga selain arca ada megalitik yang dulu merupakan tempat ritual atau pemujaan kepada arwah nenek moyang sebelum dilakukan dengan media arca tersebut.
Berarti lokasi yang disakralkan juga ya? Iya, Di ini situs Dakon. ya seperti seperti Hmm. situs Dakon. Ini suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat suci atau untuk melakukan ibadah kepada Sang Maha Pencipta. Ah. Ini dijadikan sebagai tempat sakral. Iya. Ditemukannya sama di sungai apa gimana? Ogan ini? Nih, kalau ini posisinya memang asli sudah berada di sini. Asli ya? Asli. Ya, kalau prasasti Muara Cianten itu ditemukan masanya dengan prasasti Ciaruten sekitar abad 16. Jadi itu teman-teman ya, meskipun kita hujan, volume air besar ya, alhamdulillah kita bisa ke lokasi ini gitu kan. Mohon maaf juga memang kita nggak bisa langsung ke bawah. Kalau misalkan Cisadane itu lagi naik, di Cianten lagi naik gitu, ini langsung kena air juga, semua banjir sampai atas. Nah makanya kita agak khawatir juga. Ya, semoga kita nggak ada apa-apa lah. Insya Allah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemuda Nusantara Pasundan, alhamdulillah kita sudah semua situs kita jumpai ya. Mungkin yang utamanya pasti masih banyak lagi ya Kogan ya. Sudah kita 4 lokasi ya. Pertama situs Kebun Kopi 1, situs Ciaruten, situs Batu Dakon, dan terakhir Situs Muara Cianten. nah ya. Kita sekarang lebih mungkin ngebahas yang situs Muara gitu. Karena kan salah satunya kita memang pas ngetek itu ketika cuaca lagi hujan, volume air lagi tinggi Pak ya, dari sungai pertemuan Sungai Cianten, Sungai Cisadane, akhirnya di pas batu lokasi itu memang sudah langsung ini ya, Sudah kena tertutup banjir. tertutup air, volume air naik, akhirnya kita tidak bisa. Tapi nanti kita bakal kasih foto dokumentasi yang memang sebelumnya belum terkena air banjir ya Pak ya. Nah, di situ kita sudah bisa lihat bahwasanya adanya transportasi air karena ada pertemuan Sungai Cisadane dan Sungai Cianten, dan mungkin ke Kerawang juga Sungai Citarum ya Pak ya. Iya, Memang itu tembusnya ke sana. jalurnya transportasi kerajaan ya Pak ya. Ya. Mungkin kita sedikit bertanya sama Pak Ugan. Yang pertama itu mengenai transportasi ya. Nah, transportasinya itu karena saya lebih tertarik gitu ya ke situ. Ketika air sudah itu, berarti ini luar biasa gitu. Zamannya kerajaan itu mereka bisa berpikir untuk saling menghubungkan gitu ya, saling menghubungkan melalui sungai itu. Nah, boleh diceritain Pak Ugan? Ya, baik. Jadi kenapa situs berada di daerah aliran sungai? Seperti kawasan situs Ciaruten ini berada di 3 aliran sungai, yaitu Sungai Ciaruten, Sungai Cianten, dan Sungai Cisadane. Iya. Nah, jadi sungai-sungai tersebut memang selain sumber kehidupan, pada masa kehidupan yang lalu kebanyakan transportasi itu menggunakan sungai. Sungai. Iya. Jadi untuk menuju ke wilayah-wilayah pusat pemerintahan penting pada saat itu menggunakan jalur sungai untuk menghubungkan antara masa perdagangan pada saat itu. Contohnya situs Muara Jaya ini berada di aliran Sungai Cisadane untuk menghubungkan ke aliran laut dan menghubungkan ke pelabuhan-pelabuhan yang lain. Iya. Nah, Jadi itulah mengenai tentang transportasi yang digunakan pada masa kehidupan yang lalu. Bahkan transportasi tersebut berlanjut ke masa zaman orang-orang tua yang dulu memang melakukan perdagangan melalui jalur sungai, seperti mengangkut bahan bangunan, contohnya kayu ataupun bambu, itu menggunakan jalur transportasi sungai pada saat itu. Memang lebih utamanya untuk perdagangan ya. Perdagangan. Mungkin bisa juga untuk mempercepat informasi yang melalui transportasi jalur sungai. itu. Terus yang ketiga itu memperluas wilayah diplomatik atau bilateral ya, melalui sungai itu. Luar biasa banget kan leluhur kita itu atau kerajaan-kerajaan yang dulu itu melalui sungai. Kita bisa lihat tadi pas memang info yang pertama menarik interest itu dari transportasi. Kedua, info bahwa memang ketika sungai volume air naik, hujan besar, itu langsung terisi Pak ya. Iya. Langsung terisi. Memang buat info hati-hati juga buat teman-teman yang memang ke daerah sungai-sungai yang memang dilalui pusat ya. Pusat seperti Cisadane, Citarum, dan lain-lain gitu kan. Ini juga bisa buat info juga buat kita harus menjaga alam, khususnya memang di air, sampah-sampah dan lain-lain juga gitu kan. Memang semua
lebih besar di air Pak ya. Iya betul. Jadi ya kita juga ada turut bela sungkawa ya, duka cita dari memang bulan September ini akhir ini ada beberapa bencana ya. Itu rata-rata memang dari volume air, hujan, banjir, dan memang longsor dan lain. Semoga ya bisa secepatnya bisa diatasi dan ditanggulangi dan memang tidak ada korban lah insya Allah. Terus buat bahan kita juga selalu menjaga alam, terus menjaga kelestarian alam dengan kita tidak terlalu menebang pohon besar lah gitu ya, atau secara skala besar gitu, dan memang harus benar-benar kita perhatikan khususnya memang dari alam ini, dan kita juga harus menjaga bahwa dalam diri kita itu harus saling menjaga dalam arti sesama manusia saling mengingatkan untuk alam ya, Iya, utamanya si alam, utamanya utamanya. alam saling mengingatkan gitu dari manusianya dulu gitu kan, karena alam itu sifatnya itu merepair sendiri padahal ya, merepair karena adanya bangunan, ekspansi besar-besaran, sampah dan lain-lain gitu kan Pak ya. Tuh poin-poin yang utama dari kenapa saya menceritakan sungai. Tapi Pak, karena kan dulu itu memang transportasi sungai, berarti dulu itu banyak tentara-tentara juga atau pasukan yang memang menjaga ya, Iya betul. menjaga dari sungai itu ya. Tuh, nah itu teman-teman. Terus next kita bertanya yang kedua ya, tadi tentang sungai, interestnya yang tentang sungai. Kedua itu kan memang kerajaan Pajajaran ya Pak ya. Iya. Tadi juga sudah diceritakan ada pembuktian juga Pak di situ. Nah itu kemungkinan masa Pajajaran raja keberapa Pak Prabu Siliwangi kalau boleh tahu Pak? Pajajaran itu dulu yang merupakan raja terkenal yaitu Prabu Siliwangi. Ya, Pada masa eranya pemerintahan Prabu Siliwangi, sebagai alat medianya yaitu arca yang disebut arca Polinesia atau arca tipe Pajajaran. Nah, jadi di Kampung Muara ini memang selain bukti-bukti tinggalan arkeologis yang ditinggalkan pada masa jejak Tarumanegara, di sini pun terdapat peninggalan masa Pajajaran dengan terbukti adanya arca yang tidak jauh di Prasasti Muara Cianten. ya. Kita dengar juga ada mitos-mitos Pak ya dari Iya, aliran sungai ini, ada mitos-mitos gitu kan ya. Oh sebelum ke mitos, tadi kan kita sempat ngobrol juga Pak Ugan, ada sempat kejadian memang nih ya, inilah kenapa saya menerangkan sungai itu ada kecelakaan ya. Seperti ada hanyutnya orang yang memang entah itu saya nggak tahu umuran remaja atau gimana atau sedang apa di situ, boleh ceritain Pak Ugan? Jadi memang di sekitar wilayah Prasasti Muara Cianten memang tahun-tahun kemarin ada kejadian ya, mungkin memang anak tersebut di luar pemantauan guru ataupun orang tua. Dan pada masa itu memang ada 3 anak sekolah ya yang tujuannya mungkin berwisata untuk melihat peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar situ. Karena memang tidak ada yang mengarahkan bahwa sungai tersebut memang sangat berbahaya, ya akhirnya terjadi tenggelam di sekitar Prasasti Muara Cianten. Iya. Itulah kita harus berhati-hati kalau kita melihat atau berkunjung ke Prasasti Muara Cianten, harus kita bisa melihat kondisi dan situasi dengan cuaca. Iya. Nah, jadi teman-teman kita harus lebih berhati-hati ketika memang mau berkunjung ke sini, lihat situasi kondisi cuaca hujan atau mungkin ekstrim gitu Pak ya. Iya, Dan betul. terus ketika kita berkunjung, alangkah baiknya kita izin dulu ke yang memang udah mungkin yang juru pemelihara juga atau mungkin masyarakat sekitar lah yang sudah tahu daerah tersebut. Bukan berarti hanya sungai ini aja, sungai yang lain juga Pak ya. Iya, betul. Kita harus Bukan hanya hati-hati lah. sungai yang ada di Ciaruten saja. Nah, terus gini teman-teman, tadi saya juga ngobrol juga sama Pak Ugan, ada yang interest gitu ya, bahwasanya di aliran sungai Cianten ya, Cisadane. Cisadane, Cianten ini masih ada binatang di perairan ini ya, seperti binatang predator atau alligator gitu Pak ya, buaya mungkin Pak ya, boleh diceritain nggak Pak?
jadi memang binatang atau hewan yang ada di sungai itu memang kejadiannya sudah lama juga ya. Iya. Sekitar 10 tahun yang lalu pada saat itu kondisi lagi musim kemarau. Nah, jadi masyarakat memang sebagian melihat adanya buaya di situ. Tapi buaya tersebut memang tidak mengganggu terhadap aktivitas manusia yang menggunakan sungai tersebut gitu. Iya. Memang sudah ada yang melihat di situ. Selain buaya ada juga kura-kura yang sangat besar muncul di Kira-kira ukuran sekitaran berapa tuh, Pak? ya, diameter kuya tersebut sekitar 1 meter lebih diameternya. Wow, gede juga ya. Apa mungkin itu ratusan tahun atau Ratusan tahun. Iya. Jadi memang masih ada kehidupan predator ya di sungai itu. Memang buaya asli gitu ya. Ini kita luruskan gitu. Iya. Kadang-kadang orang berpikirnya jadi mitos gitu kan. Iya. Jadi buaya-buaya jadi jajan siluman. Ternyata memang itu ada memang habitatnya ya Pak ya. Tapi kemungkinan si buaya itu tahu bahwa berdampingan dengan manusia. Jadi mereka nggak begitu terlalu mengganggu ya. Dia ada mungkin lokasi tertentu lah kayak. Terus dari cerita yang buaya itu sempat ada cerita juga dari Pak Ugan yang pernah mimpi gitu ya. Akhirnya mancing ikan dapat 15. Nah, boleh diceritain? Ya, jadi Ikan mas memang itu. di sekitar Prasasti Muara Cianten memang masyarakat ini sempat ya waktu itu beliau dimimpikan pada suatu malam disuruh memancing di antara pengaduan Sungai Cianten dan Cianten. Nah, ketika itu dia berangkat pagi-pagi membawa sebuah jejer. Tujuannya ya pancingan itu untuk memancing di sekitar situ. Ternyata memang pas datang ke situ dia melemparkan pancingan tersebut. Tidak lama kemudian ada yang memakan umpannya itu. Ternyata dia mendapatkan seekor ikan emas yang berukuran yang sangat besar ya. Itu memang sekitar 1 meter panjangnya. Berapa kilo? Dan beratnya itu 15 kilo. Wow. Tuh, titiknya di dekat Prasasti Muara Cianten ketika itu. Iya. Saya yang menyaksikan sendiri bahkan masyarakat sini pun tidak berani memakan karena ada dimitoskan bahwa ikan tersebut adalah peliharaan makhluk-makhluk halus. Tapi gitu. itu akhirnya ya ikan tersebut dikembalikan lagi. Bukan dikembalikan lagi sama yang mendapatkannya itu akhirnya dibagi-bagi untuk ya sebagian dijual. Jadi nah ini juga kita bisa klarifikasi, kita ambil nilai baiknya ya, hikmahnya ketika dalam mimpi itu memang udah bagus dan memang terjadi di nyata, akhirnya kita ucap syukur. Nah, dari segi ucap syukurnya itu dibagikan ke masyarakat sekitar terus dijual. Jadi ada manfaat buat sesama, ada manfaat juga buat pribadi. Nah, itu bagus juga nih. Itu bukan cerita mitos. Saya melihat buktinya bahwa memang masyarakat sini orangnya juga masih ada yang mendapat ikannya. Iya. Ya gitu teman-teman, memang kita harus ketika apapun itu kita harus ambil nilai baiknya, manfaatnya. Ini bagus ini bagus buat nilai bahwa kita tuh harus saling peduli kan. Alam pun peduli dari mimpi itu ke kita, apalagi kita gitu kan. Peduli dengan alam karena dengan kejadian alam kita banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir tersebut, seperti di wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi itu kan terjadi karena banjir. Banyak masyarakat yang tidak memperdulikan dengan kondisi alam. Iya. Padahal alam sendiri itu yang memberikan kita kehidupan yang iya betul. Iya. Nah yang ketiga nih Pak, tadi kan kita udah bicara tentang kerajaan ya, terus sungai, transportasi, dan beberapa kejadian interest ya yang ketertarikan lah buat kita juga, wawasan juga, dan memang ada nilai hikmahnya juga. Nah yang ketiga ini Pak, kan kita lihat nih situs-situs ini kan besar-besar dan bisa diangkat gitu ya. Nah itu juga kan yang situs muara itu kan insya Allah nantinya bakal diangkat Pak ya. Iya insya Allah. Boleh diceritakan nggak Pak cara pengangkatannya tuh gimana gitu dari dulu sampai sekarang gitu Pak? Ya, jadi memang Prasasti Muara Cianten sesuai dengan pengajuan saya sebagai juru pelihara yang ditempatkan di Ciaruten. Prasasti Muara Cianten itu direncanakan akan dipindahkan dengan menggunakan takel atau katrol, itu pun kalau bisa. Nah, misalkan kalau tidak bisa dengan menggunakan takel, itu akan menggunakan
seperti alat berat atau yang disebut kren. Nah, sedangkan lokasinya tidak jauh dari tempat asal, sekitar 100 meter untuk pemindahan tersebut. Oh, jadi di atas Pak ya? Iya, pokoknya yang penting dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Karena aman, ya? kalau dibiarkan di tempat yang sekarang seperti yang tadi kita lihat kondisinya, Sungai Cisadane banjir, Ciantan banjir, jadi prasasti tersebut tidak bisa kelihatan. Betul. Itulah 3 poin yang memang insya Allah bermanfaat dan jadi wawasan buat kita juga. Nah, terus ini untuk Andri nih. Nah, kembali lagi ke Andri. Nah, Andri dari situs Muara ini mungkin ada nggak yang dirasain atau yang mungkin disampaikan Andri? Kalau tadi saya merasa ada sedikit penggambaran sosok ular di atas arca tersebut, yang tadi sebelah kanan, kalau dari kita itu sebelah kanan ada ya. Terus kalau yang sebelahnya itu seperti sosok wanita, Di cewek. sebelah mana tuh? Yang Kan kita ada sungai yang Cisadane, Ciantan. Ya, yang tadi kita yang prasasti yang di atas itu. Oh, yang di atas. Yang di atas itu. Kalau di sungainya? Kalau sungai saya nggak merasa apa-apa sih, biasa aja. Jadi lebih ke memang kita harus menjaga alam ya. Iya, betul. Karena betul. kelihatan pertemuan Ya, gitu transportasi. Mungkin ada kayak ada penyampaian mungkin atau dari di mana gitu Andri yang dilihat? Kalau untuk segitu tadi secara saya rasakan sih nggak ada ya, cuman mereka hanya melihat kita mungkin karena mungkin nggak tahu, nggak hafal sama kita, mungkin mereka hanya memperhatikan kita seperti itu ya. Semoga menjadi hal positif buat kita juga ya, gitu kan. amin. Berkah juga buat kita ini kan, untuk informasi dan wawasan buat kita semua. Kita juga klarifikasi nih gitu kan, sebisa kita karena kan kita juga masih butuh wawasan ya Pak Ugan ya. Ya alhamdulillah kita bisa selesai ya, meskipun ada kendala hujan dan lain-lain ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan kita juga minta doanya Pak Ugan untuk untuk kedepannya lagi kita perjalanan yang lain juga gitu Pak Ugan, mohon doanya dan semoga juga manfaat buat semuanya lah, khususnya memang teman-teman kita nih, pemuda generasi muda yang akan datang. Betul, generasi muda, teman-teman pemuda Nusantara Pasundan dan tim kita juga sendiri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.